Assalamualaikum Sobat Yufid. Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki. Mau? Hubungi kami sekarang ya. Kami tunggu ya. Di bulan Ramadan tahun 1438 Hijriah ini, yaitu buku tentang masalah seputar safar. Ya, judulnya Ahkamus Safar wa Adabuhu. Hukum-hukum safar dan etika dan adabnya, tulisan Muhammad bin Ali Al-Alawi, yang diberi takdim atau kata pengantar oleh Syekh Abu Abdillah Mustafa bin Al-Adawi. Langsung di mukadimah di halaman 5. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Fa inna Allah azza wa jalla khalaqal khalqa. Sesungguhnya Allah azza wa jalla khalaqal khalqa, menciptakan makhluk untuk beribadah kepadanya dan mengamalkan syariatnya, berpegang teguh dengan jalannya. Maka Allah tidaklah biarkan satu hal yang kecil ataupun besar kecuali Allah jelaskan dalam kitabnya atau Allah jelaskan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang mukmin yang taat selalu mencari apa yang amma yurdi rabbahu, hal-hal yang mendatangkan ridha Rabbnya azza wa jalla. Lalu dia pun bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya dan beramal dengan konsekuensinya, baik amal tersebut adalah satu hal yang wajib ataupun yang sunnah. Ma'ataktimil aham fal aham, dengan prinsip mendahulukan yang paling penting kemudian yang kurang penting. Maka dari titik tolak ini, min hadal muntalaq, katabtu, aku tulis, irsalati, bukuku Adabus Safar wa ahkamuhu. Fal insan, karena manusia itu boleh jadi mukim di fi watanihi, di tanah airnya, di kampung halamannya, ataukah safar. Dan safar serta mukim itu memiliki adab dan hukum. Qad yatafiqani, boleh jadi hukum dua masalah ini itu sama dalam sebagian sisi dan terkadang berbeda di sebagian sisi yang lain, sebagaimana dijelaskan kepada kita oleh Rabb kita azza wa jalla dalam kitab yang mulia dan dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya yang suci, dan telah digariskan, telah dituliskan untuk kita oleh para ulama kita yang mereka manusia mulia dalam buku-buku mereka. Fa katabtu fi dzalika risalatan muwasa'atan, maka aku menulis tentang hal ini, tentang masalah adab safar ini, satu buku yang isinya panjang lebar. Namun talaba minni syekhuna, guru kami Abu Abdillah Mustafa ibn Al-Adawi hafizallahu taala, memintaku untuk membuat mukhtasar yang kecil, yang ringkas untuk risalah di atas. Maka beliau pertama kali nulis buku yang tebal, panjang lebar tentang masalah seputar safar, kemudian diminta oleh gurunya tolong buatkan ringkasan untuk buku yang tebal ini. Supaya apa? Kai yastafida minhu al-ammatu wal khassa, supaya bisa diambil manfaatnya oleh al-ammah, oleh wal khassa, oleh kaum terpelajar, wal ammah, dan kaum yang bukan terpelajar. Kemudian diminta untuk dibuat yang ringkas supaya mudah dibawa saat safar. Fanazaltu ila talabi, maka aku pun memenuhi permintaan beliau, karena memenuhi permintaan beliau tersebut terdapat manfaat yang luas insyaallah. Ya, siapa yang menginginkan tambahan takhid atau penilaian terhadap hadis dan keterangan yang luas tentang syarah hadis dan pengetahuan kandungannya, maka fa'ali bil asli, maka silahkan mentelaah buku induknya. Kemudian tanbihun, catatan, idza kunna fi ghamari tawdihil adab bis safar. Ghamarah kita lewati. Tawdih, ketika kita mau menjelaskan adab safar anil buldan, meninggalkan negeri, maka kita tidak boleh lupa adanya safar ke kampung akhirat dan beramal untuk kampung akhirat. Sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Umar,
Nabi katakan kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Hendaklah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah perantauan, orang yang asing, atau 'abiru sabilin, atau musafir. Maka Nabi katakan orang yang sikap yang tepat di dunia adalah menyikapi dunia dengan sikapnya seorang musafir. Wala sa'at azawuda bil amal al-salih, dan janganlah kita lupa berbekal dengan amal saleh sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa tazawwadu, hendaklah kalian berbekal, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa qabla an na'ti yaumal qiyamati birizadiha al-haqiqi. Dan sebelum kita mendatangi hari kiamat, sebelum kita mendatangi hari kiamat tanpa bekal yang hakiki, dan bekal yang hakiki adalah takwa dan merasa takut kepada Allah dan berharap kepadanya. Waqad asana maqal, sungguh bagus ucapan penyair yang mengatakan, tazawwad min hayatika lil mi'adi wa kum lillahi wajma' khairaz zadi. Berbekalah dari min hayatika, dari hidupmu, lil mi'ati, untuk tempat yang telah dijanjikan. Berdirilah karena Allah dan kumpulkanlah sebaik-baik bekal. Wala takun ila dunya katsiran fa innal mala yujma'u lin nafadi. Atarta an takuna rafiqa qaumin lahum zadu wa anta bi ghairi zadi. Janganlah cenderung kepada dunia katsiran, banyak, janganlah terlalu banyak cenderung kepada dunia. Karena sesungguhnya harta itu dikumpulkan lin nafadi, untuk habis. Apakah engkau rela engkau menjadi teman, menemani sekelompok orang yang mereka ini punya bekal, sedangkan Anda tanpa bekal? Ya, kemudian langsung ke muqaddimah baina yadail musafir. Muqaddimah sebelum baina yadail musafir, sebelum seorang itu bersafar. Atau muqaddimah baina yadai, di hadapan musafir. Hal-hal yang perlu diketahui oleh musafir. Maka dianjurkan bagi orang yang ingin safar, hendaklah dia bermusyawarah dengan man ya'lamu minhu. Man yu'lamu minhu, orang yang diketahui darinya, dia nasihat, menginginkan kebaikan, safaqah, sayang, al-khibrah, punya wawasan dan baik dan terpercaya agamanya dan terpercaya pengetahuannya. Maka ketika orang tidak safar, maka satu hal yang baik dia obrolkan safarnya dengan ketika dia safar ke tempat yang belum pernah dia tuju, terutama. Maka safar, atau dia belum pernah naik pesawat, ini baru pertama kali, maka tanya-tanya dengan yang punya khibrah, punya wawasan, gimana teknisnya. Kemudian mau ke satu tempat yang asing, baru pertama kali mau pergi ke sana, maka ada teman yang sudah pernah ke sana, maka satu hal yang baik ngobrol dengan dia, minta saran-sarannya, apa yang perlu dibawa, apa yang perlu disiapkan, apa yang perlu dilakukan. Ya, maka diantaranya tadi musyawarah, ngobrol, dialog dengan orang yang punya khibrah, punya wawasan tentang berkaitan dengan tujuan safar. Ini dilakukan dalam rangka mengamalkan firman Allah Ta'ala, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam berbagai urusan. Dan wa idza sawara, jika telah minta saran, wa dhahara, dan nampak bahasanya itu satu hal yang maslahat, maka adalah salat istikharah, minta pilihan kepada Allah Ta'ala dalam hal itu dengan salat 2 rakaat yang itu bukan salat fardu, kemudian berdoa dengan doa istikharah sebagaimana dijelaskan oleh An-Nawawi di kitabnya Al-Adhkar. Maka berdasarkan penjelasan di sini, doa istikharah itu letaknya setelah minta pertimbangan. Musyawarah dulu, setelah itu baru istikharah. Ya, musyawarah dulu, kemudian hasil musyawarahnya insya Allah itu maslahat, maka hati kemudian mantap. Nah, di situ baru setelah hati itu mantap, baru istikharah. Minta agar Allah beri kemudahan. Nanti jika ternyata semua urusannya mudah dan lancar, insya Allah itu yang Allah berkahi. Dan kok ternyata hanya kepentok banyak masalah dan hambatan, berarti sebaiknya
tidak perlu diteruskan. Kemudian jika telah permanen tekad untuk safar, maka bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan sejumlah hal. Di antaranya berwasiat dengan apa yang dibutuhkan untuk diwasiatkan. Wal yushhid ala wasiyatihi, carilah saksi untuk wasiat tersebut. Kembalikan barang-barang titipan yang ada di rumahnya, atau berilah wasiat kepada orang lain untuk mengembalikan barang-barang titipan dan pinjaman. Ya, berwasiat kepada orang lain untuk mengembalikannya idza hadasa, jika terjadi padanya dalam safarnya sesuatu yang menghalanginya untuk bisa menyampaikan barang-barang titipan tersebut kepada pemiliknya. Kemudian yang kedua adalah mengembalikan kezaliman kepada pelakunya. Maksudnya jika melakukan kezaliman, maka selesaikanlah kezaliman sebelum berangkat safar. Wa tahalal mintalah halal dari kezaliman tersebut. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menzalimi saudaranya berkenaan dengan kehormatannya, semisal mencaci, ya, atau satu hal, maka adalah mintalah halal kepada saudaranya tersebut al-yauma, hari ini di dunia, sebelum datang hari yang tidak ada uang dinar dan dirham di hari itu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kemudian yang ketiga adalah meminta ridha orang tua, guru. Demikian juga orang-orang yang dianjurkan kita untuk berbuat baik kepadanya, wal istighfar-fihi, dan kita dianjurkan untuk meminta kasih sayangnya. Ya, maka pamitan, maka ketika mau safar, maka di antara adabnya adalah pamitan dengan orang tua, pamitan dengan guru, dan orang-orang yang kita selayaknya berbuat baik kepadanya, mertua, karena mertua itu bukan orang tua. Ya, maka itu di antara yang selayaknya dipamiti. Ya, pamit sama tetangga kiri dan kanan, ya, tidak kemudian tiba-tiba hilang, tetangganya nggak tahu orang ini kemana, udah tiba-tiba sudah di rumah, tetangganya juga nggak tahu kapan datang, ya, seakan-akan tidak punya tetangga. Ya, maka tidak demikian, namun pamit. Ya. Kemudian bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah dari semua dosa dan pelanggaran, dan minta kepada Allah pertolongan untuk bisa menjalani safar dengan baik. Kemudian bersungguh-sungguh untuk belajar apa yang diperlukan dalam safarnya. Jika safar tersebut adalah safar perang, maka belajar apa yang dibutuhkan oleh orang yang berperang. Min umuril qital, berkenaan dengan perkara peperangan. Jika safar tersebut adalah safar haji ataukah umrah, maka belajar manasik haji dan umrah. Atau ya, istashib ma'ahu, ya, tetap bawalah bersamanya buku lidzalika, tentang tuntunan manasik haji dan umrah. Jika safarnya adalah safar bisnis, maka wajib belajar apa yang dibutuhkan berkenaan dengan masalah jual beli, apa yang sah dan apa yang ya, batal, apa yang halal dan apa yang haram, dan yang lain. Ini faedah yang diambil dari Al-Adhkar karya An-Nawawi. Kemudian musafir wajib meninggalkan uang nafkah untuk istrinya, dan semua orang yang wajib dia nafkahi ketika dia safar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i itsman ayah bisa aman yamliku qutahu. Cukuplah seorang itu berdosa manakala dia menahan nafkah dari orang-orang yang dia yamliku qutahu, memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok baginya. Diriwayatkan oleh Muslim. Maka di antara tindakan yang tidak benar, orang kemudian safar tanpa meninggalkan uang nafkah untuk anak dan istri, kemudian alasannya tawakal pada Allah. Saya mau pergi dalam rangka berdakwah, dan insya Allah Allah akan menolong hamba-hambanya yang ikhlas lillahi ta'ala, berkhidmat untuk agamanya. Ini perkataan yang benar namun tidak pada tempatnya. Kemudian dianjurkan bagi musafir untuk ayakula adhkar al-muqim. Ya, dan juga bagi musafir ketika dia safar membaca zikir-zikir yang biasa dibaca oleh orang yang mukim, dan dia tambahi dengan zikir-zikir khusus saat safar. Dan kewajiban musafir untuk mengetahui ilmu kiblah, cara untuk mengetahui kiblat, dan cara untuk mengetahui waktu sholat. Di mana di tempat sana waktu sholatnya beda. Ya, gimana cara mengetahui waktu sholat? Ya, situs apa yang perlu dibuka? Ya, aplikasi apa yang perlu dimiliki? Nah,
Di ana fil hadar, maka ketika dia fil hadar tidak bepergian, cukup baginya mihrab masjid untuk mengetahui manakah arah kiblat. Min mihrabin muttafaqan alaihi, cukuplah baginya mihrab masjid yang muttafaqan alaih, yang kebetulan dia bertemu dengannya. Yurni, itu sudah mencukupi antolabil kiblah, dari mencari kiblat. Tinggal cari masjid yang bertepatan, yang memungkinkan. Maka lihat mihrabnya sana, berarti kiblatnya sana. Dan cukup baginya ketika dia hadar, ketika di rumah ada muadzin yang memperhatikan waktu, sehingga muadzin tersebut mencukupinya antolabi ilmil waqti, sehingga dia tidak perlu mencari ilmu tentang waktu sholat. Lain hanya musafir, kok boleh jadi rancu baginya pengetahuan tentang kiblat, boleh jadi tidak jelas baginya waktu-waktu sholat. Fala buta, maka tidak boleh tidak punya pengetahuan tentang biadillatil kiblah, dalil untuk mengetahui kiblat dan waktu-waktu sholat. Ini faedah yang disampaikan oleh Al-Ghazali di kitabnya Ihya Ulumuddin. Kemudian di antara adab safar adalah istihbab, dianjurkan untuk membawa bekal dengan yang halal, yang thayyib untuk safarnya. Dalilnya firman Allah Ta'ala menceritakan perjalanan dan safarnya Nabi Musa dan satu kawannya. Falamma balagha, maka tatkala keduanya itu Musa dan kawannya sampai di tempat majma'a bainihima, tempat pertemuan dua lautan, maka keduanya lupa dengan ikan yang tadi dibawa. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba, maka ikan tersebut mengambil jalannya di lautan, dia loncat ke lautan. Saraba, alam saraba, lewati dulu. Falamma jawaza, setelah mereka melewati tempat pertemuan dua lautan, Musa berkata kepada bujangnya, yaitu kepada orang yang menemaninya, atina ghoda'ana, datangkanlah untuk kami makan siang kami, yaitu ikan yang tadi telah disiapkan. Laqad laqina, sungguh kami telah mendapati dalam safar kami ini nasoba, capek. Di catatan kaki ada kutipan dari tafsir Al-Qurtubi. Firman Allah Ta'ala, atina ghoda'ana, datangkanlah kepada kami makan siang kami. Fihi mas'alatun wahidah, di sana ada satu kandungan, yaitu ittikhaduz zat fil asfar, tuntunan untuk membawa bekal ketika bepergian. Kata penulis kitab tafsir Qurtubi, sehingga ayatnya adalah bantahan untuk sufi-sufi yang bodoh, al-aghmar yang polos, yang yaktahimuna, yang memaksakan diri masuk, al-mahammah wal qafar. Al-qafar artinya padang pasir. Za'man minhum, dengan tanpa bekal, maka memaksakan diri untuk mengadakan perjalanan menempuh padang pasir tanpa bekal. Za'man minhum, dia punya anggapan anna dzalika huwa tawakkul, itu adalah tawakal kepada Allah, zat yang esa, yang maha perkasa. Maka ini satu hal yang tidak benar. Bantahannya, ini loh Nabi Musa, Nabi Allah, yang salah satu gelarnya adalah kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah dari penduduk bumi. Dia membawa bekal, nanti mau safar jauh, perlu makan, bawa bekal. Ma'rifatihi bi rabbi, padahal beliau adalah orang yang sangat ma'rifat dengan Allah, sangat mengenal dengan Allah, dan sangat bertawakal kepada Rabbil ibad. Maka Rasul ulul azmi aja bawa bekal ketika mau safar. Ini levelnya jauh di bawah Rasul dan Nabi. Namun dengan alasan mau tawakal, tes iman, tes tawakal, maka pergi tanpa bekal. Maka ini ngalah-ngalahkan Nabi Musa saja bawa bekal. As-sarab di surat Al-Kahfi maknanya maslakan fi khafiyan, berjalan sembunyi-sembunyi. Maka dia lompat ke jalannya di lautan secara sembunyi-sembunyi, ikan tersebut dengan sembunyi-sembunyi, kemudian pergi ke lautan mengambil jalannya.
Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas mengatakan dulu ada orang Yaman pergi haji tanpa bawa bekal. Mereka mengatakan kenapa enggak bawa bekal? Nahnul mutawakkiluna. Kami adalah orang-orang yang bertawakal. Tatkala mereka tiba di Mekah, ternyata mereka minta-minta, ngemis-ngemis. Ternyata enggak kuat lapar juga. Karena bekal ini adalah bekal makanan. Bekal di masa silam untuk bekal makanan. Mereka enggak bawa bekal makanan sampai Mekah, ternyata kelaparan enggak kuat. Akhirnya padahal enggak ada yang ngasih. Akhirnya minta-minta. Inilah sebab tuh Allah turunkan firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik, thayyib dan tidaklah menerima kecuali yang thayyib. Sesungguhnya Allah berikan perintah kepada orang beriman sama dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah katakan, wahai para rasul, makalah yang thayyib yang kami berikan kepada kalian." Kemudian Nabi menceritakan seorang yang yutilus safar, yang bepergian jauh, rambutnya acak-acakan, aghbar, pakaiannya berdebu. Dia tengadahkan dua telapak tangannya ke langit sambil mengatakan, ya Rabbi, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia tumbuh besar dengan yang haram. Fa'ana, maka bagaimanakah dikabulkan doanya? Ya, hadisnya hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian keutamaan berangkat pagi-pagi untuk safar. Dari Shahr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah limpahkanlah keberkahanmu untuk umatku dalam semua aktivitas mereka yang mereka lakukan di pagi hari. Maka sebaik-baik aktivitas safar, kerja, belajar dan yang lainnya adalah di pagi hari. Catatan kaki 4, tanbihun, catatan. Imam Bukhari menyebutkan di Kitabul Jihad wasair, ya, bab al-khurud ba'da dhuhri, bab tentang berangkat setelah duhur. Wa dzakara, dan beliau menyebutkan di bab tersebut hadis Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Madinah sebanyak 4 rakaat. Ya, dan salat asar di Dzulhulaifah rakaataini 2 rakaat. Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari mengatakan seakan-akan Bukhari ar-Radah membawakan hadis ini untuk isyarat bahasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Buriqa li ummati fi bukuriha", diberkailah umatku di waktu paginya, la yamna'u, tidaklah melarang bolehnya melakukan aktivitas di selain waktu pagi. Wa inna ma khussa bil barakah, namun waktu pagi itu dikhususkan dengan keberkahan karena waktu pagi adalah waktu nasyat, waktu energik. Waktu orang yang melakukan berbagai macam aktivitas dengan semangat. Dan hanya kalau siang hari sudah panas ini, maka orang ya tidak semangat aras-arasan untuk beraktivitas. Ya, maka meskipun Nabi mengatakan waktu pagi itu waktu yang berkah, kita lihat Nabi sendiri pernah berangkat safar setelah duhur, sehingga sholat duhur 4 rakaat baru berangkat safar. Kemudian penulis mengatakan membatasi anjuran safar hanya pada waktu pagi itu kurang tepat. Waktu yang baik untuk safar itu bukan hanya waktu pagi. Pagi baik, satu hal yang baik untuk waktu berangkat safar, namun itu bukan satu-satunya. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Lut alaihissalam, fa'asri bi ahlika bi qita'in minal lail, maka bawalah pergi keluargamu di sepotong dari waktu malam. Maka safarnya Lut malam hari. Dan Allah berfirman kepada Musa alaihissalam, dan kami wahyukan kepada Musa, an asri bi ibadi, bawalah bawalah hamba-hambaku, ya, bahwa mereka mengadakan perjalanan di waktu malam. Ya, karena asri itu perjalanan di waktu malam. Wa fil bab adilatun ghairu ma dzukira. Dan dalam
bab ini dalam masalah ini terdapat dalil-dalil yang lain selain apa yang disebutkan. Ini faedah dari Syekh Mustafa mengomentari judul dari muridnya, keutamaan berangkat pagi-pagi. Nah, cuma di situ menyebutkan pagi-pagi saja, maka Syekh Mustafa mengatakan membatasi cuma pagi tidak pas. Ya, di samping dia ada satu hal yang baik safar pagi, safar malam juga satu hal yang baik. Dan di hadis yang lain disampaikan bahasanya bumi itu dilipat di malam hari. Ya, tentang hadis Allah membarik li ummati fi bukuriha, di sini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lain, sahihun bi syawahidihi, artinya sahih li ghairihi. Kemudian anjuran untuk berangkat safar pada hari Kamis dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat pada hari Kamis saat perang Tabuk dan adalah Nabi suka berangkat pada hari Kamis. Namun bukan berarti terlarang ya, safar di hari yang lain. Oleh karena itu di catatan kaki dikatakan dan kami tidak mengetahui dalil sahih yang melarang safar di hari fi ayyi yaumin min ayyamil usbu. Di hari-hari manapun selama satu pekan. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya, itu semuanya hari yang boleh untuk safar. Waqat warada dan terdapat beberapa hadis yang melarang safar pada hari Jumat. Namun hadis-hadis tersebut tidaklah valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqat sahha an Umar dan terdapat hadis yang sahih dari Umar bin Khattab, terdapat riwayat yang sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qala, bahasanya Umar mengatakan innal jum'ata la tahbisu anis safari. Jumat itu tidaklah menghalangi dan mencegah dari safar. Namun perlu diketahui dalam mazhab Syafi'i, jika orang itu safar setelah terbit fajar hari Jumat, maka dia wajib sholat Jumat. Ya, maka musafir tersebut wajib sholat Jumat. Ya, dia wajib mampir untuk sholat Jumat. Ya. Karena dia telah dianggap terkena kewajiban. Ya, dia terkena kewajiban sholat Jumat ketika dia belum berangkat. Karena dia berangkatnya setelah fajar. Jadi, siapa yang berangkat setelah fajar, maka dia wajib sholat Jumat. Itu dalam mazhab Syafi'i. Sehingga yang jika tidak mau kena kewajiban wajib sholat Jumat, safarnya sebelum terbit fajar. Sebelum terbit fajar pagi hari Jumat. Nah, kalau dia berangkat jam 3 pagi, nah dia tidak kena kewajiban ya, sholat Jumat. Indah mazhab Syafi'i. Dan kalau dia berangkat jam 6, jam 7, ya, dia boleh berangkat, namun wajib ya, sholat Jumat. Pada dasarnya musafir tidak wajib sholat Jumat. Ini ijma' ulama. Dan jika dia safar ba'dal fajr, berangkatnya adalah safar adalah ba'dal fajr hari Jumat, dia wajib sholat Jumat. Indah Syafi'iyah. Ya, kemudian apa yang diucapkan oleh musafir kepada orang yang muwaddi'ihi, orang yang dia tinggalkan yaitu keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Dari Musa bin Wardan, dia mengatakan aku mendatangi Abu Hurairah, uwaddi'uhu, aku mengantar kepergiannya. Faqal, maka Abu Hurairah mengatakan, maka aku ajarkan kepadamu wahai anak saudaraku satu bacaan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Aku supaya aku katakan indal wada'i ketika perpisahan. Maka aku mengatakan tentu mau. Maka kemudian beliau mengatakan qal, Nabi mengatakan kul, ucapkanlah aku titipkan engkau kepada Allah zat yang tidak akan terlantar semua yang dititipkan kepadanya. Riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, sanadnya hasan. Mayuqalil musafir inda safarihi. Apa yang diucapkan li musafir kepada musafir. Ini kepada musafir. Kalau tadi ucapan musafir kepada yang ditinggal. Ini ucapan orang yang ditinggal kepada musafir
inda safari ketika dia safar. Dari Al-Qasim, dia mengatakan, untuk aku berada di dekat Ibnu Umar, lalu datanglah seseorang, orang tersebut mengatakan, aku ingin safar. Faqala Abdullah, maka Abdullah bin Umar mengatakan, tunggu sebentar, sehingga aku wadi'uka, menyampaikan kalimat perpisahan kepadamu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat perpisahan kepada kami, yaitu astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Aku titipkan kepada Allah agamamu, amanahmu, dan penutup amalmu. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, status sahih bi majmu'i turuqi, yaitu sahih ghairihi. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa ta'ala alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Sobat Yufid. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, Yufid kembali menghadirkan Flash Disk Bekal Ramadan. Flash Disk ini berisi audio kajian Ramadan, e-book Ramadan, video mutiara hikmah, dan murotal Al-Quran. Penasaran kan apa isi Flash Disk ini? Yuk kita cek. Yuk pemirsa, kita tonton salah satu video di sini. Selain Anda bisa menikmati flash disk ini di PC atau laptop Anda juga bisa mengaksesnya melalui smartphone Anda, kapanpun dan dimanapun. Cukup praktis bukan? Oh iya, setiap pembelian flash disk ini, Anda akan mendapatkan bonus istimewa berupa buku panduan Ramadan. Selain flash disk bertemakan Ramadan, kami juga menyediakan flash disk dengan tema yang lainnya. Anda tertarik? Hubungi kami sekarang ya.